Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Aisyah Naima Jopira, Akmal Najmi Al-Ajam, Anissa Novitanti. Luar. Ada juga Ada. Admi Ridoni, Yang tanya. Dea Aprilianti, Ada. ada. Dina Naila, Irda Sapitri, Ada baik mati. Ada baik. Yepriadi, Ada luar. di luar ya. Yuni, Ada mati. Muhammad Al Askolani, Muhammad Erwin Ansari, Muhammad Hafiz Ansari, Muhammad Rizki Pamiri, Muhammad Abtar Ijanur Rahman adalah Ada baik. Muhammad Agil Perdana, Mati. Muhammad Paujan Nur, Ada. Muhammad Hakim, Naila Hafijah, Najwa, Nur Amalia Jahra. Ada yang belum absen nggak? Baiklah, kita hari ini mempelajari tentang akidah Islam. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja dibuka bukunya pada halaman 5. Jadi kita hari ini akan membahas tentang akidah Islam. Jadi di dalam akidah Islam ini kita hari ini akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar hukum akidah Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Yang keempat, atau manfaat mempelajari akidah Islam. Jadi yang memasuki yang pertama mengenai pengertian akidah Islam. Sebelumnya ada yang tahu apakah pengertian akidah Islam? Ya, silakan. Secara bahasa, kata akidah berasal dari akodah. Akoda, akidatun kata keyakinan atau kejadian. Juga kata akidah bisa dimaknai keyakinan hadis atas sesuatu. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan buat temannya. Jadi akidah Islam ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada kata akidah, yang kedua kata Islam. Jadi secara bahasa akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qoda, yaqidu, aqidatan. Yang artinya ikatan atau kepercayaan. Sampai sini bisa dipahami? Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama,
Aslama yuslimu Sakit banget aku tulisannya. Islaman. Banget pulas. Jenis ini. Yang artinya keselamatan, perdamaian atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata akidah Islam secara istilah jadi secara istilah akidah Islam yaitu pokok-pokok keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Adapun kajian utama tentang akidah Islam ini yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sampai sini apakah bisa dipahami? Selanjutnya mengenai dasar hukum. Jadi dasar hukum akidah Islam ini terdiri ada dua pokok utama. Yang pertama, pokok utamanya terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua terdapat dalam hadis. Memasuki yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Jadi yang kedua, terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Bisa dilihat bukunya pada halaman 9. Ada yang mau membacakan nggak? Siapa yang apa? Halaman 9. Hadis. Ya, silakan. Halaman 9. Hadis riwayat Muslim nih. Ya, baca. Yang ini. Siapa yang akun? Ada yang akun ya? Oh, jangan ada aja. Ya, silakan. Baca ya. Bunyinya Pak. Artinya aja Pak. Harap. Kamu gini. Ya, kalau berada langsung baru bacakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada ketentuan qadar Allah yang baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi dasar-dasar pokok mengenai akidah Islam. Terdapat ada dua, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Baiklah, yang selanjutnya mengenai tujuan akidah Islam. Jadi kita mempelajari akidah Islam itu ada tujuannya. Silakan lihat di buku pada halaman 9. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada yang tahu hak dan batil tuh? Jadi maksud di sini ialah agar dapat membedakan antara yang benar dan
yang salah, mana itu benar, mana itu salah. Yang kemudian yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apa beda iman dan takwa? Jadi keimanan itu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketakwaan itu bentuk ibadahnya kayak ibadah wajib, sunnah, selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai manfaat akidah Islam. Di buku di sini dijelaskan ada beberapa manfaat. Yang pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan sesat yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Adapun yang kelima, menjamin jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Yang keenam, manusia yang beriman tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek. Yang ketujuh, keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. Yang terakhir, yang kedelapan, keimanan yang benar akan dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kebersamaan. Baiklah, inilah materi pada hari ini. Apakah kalian sudah bisa memahami materi pada hari ini? Atau ada yang bisa ditanyakan? Ada yang bertanya kah? Baiklah, selanjutnya kita akan mengadakan permainan. Nama permainannya yaitu metode snowball throwing. Ada yang tahu lah. Main bola lah. Jadi di sini karena dibentuk kalau cara permainannya yang pertama dibentuk menjadi 4 kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok menyediakan satu pertanyaan di kertas. Setelah itu kertasnya tuh digulung menyerupai bola lah, digulung-gulung. Hanya dilempar ke kelompok lain. Misalnya kelompok 1 ke 2, kertas kedua ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Paham lah? Ya langsung saja bikin hitung 1 sampai 4 tolong hitung. 3. Pak, ini kita pindah ke sini. Apa, Pak? Hitung 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Silakan bikin kelompok masing-masingnya. Sampai itu tuh saya buat sendiri. Saya ulangi. Yang itu tuh kosong. Jadi Bapak dari sini Kang. 2 3 4 1 2 3 Ya, silakan ke kelompok masing-masing. Sini kelompok 1, belakang kelompok 2. Silakan ke kelompok masing-masing. apa di bawah? Ke kelompok masing-masing dulu. Ayo langsung. Kelompok 1 ke sini. Kelompok 1 angkat tangan. Satu di sini. 2 di belakang situ. 3 sini, 4 sini. 3 saya. 3. 3. Gabung kalah. 3 Mbak, coba coba. 3 4
Bukoy ka mana? Ya, silakan berkelompoknya masing-masing. Satu mana satu? Kita wanita kesukaan kah? Ya, kelompok dua mana kelompok dua? Banyak dua. Silakan di sini. Ya, kelompok dua silakan. Tiga sini ya. Dua sini. Kelompok dua satu lagi. Kelompok tiga di sini. Tiga. Empat sini. Kelompok berapa? Kan dua. Ya, selanjutnya silakan masing-masing kelompoknya mengeluarkan satu lembar kertas. Ayo silakan. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Ya, sudah kelompok masing-masing ya nih. Kelompok satu mana aku tangan dulu. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Tiga. Ada yang belum dapat kelompok kah? Lu isi kelompok satu. Kelompok dua. Silakan duduk berkelompok dulu diratakan. Ini kelompok berapa nih? Ya, silakan tulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Pertanyaannya aja. Silakan diberi waktu 1 menit dari sekarang. Satu pertanyaannya masing-masing kelompok. Pertanyaan satu pertanyaan. Isi bukan satu yang dua dong kosong. Ada dua ya. Kalau madakon yang nomor 4 berdua aja pak. Yang 4 berdua aja. Dua. Masuk kelompok 4. Ya, silakan dibuat satu pertanyaan. Tiganya lagi. Ada tenang. Sini kelompok 4, belakang kelompok 3. Nah, sudah gitu ya. Belum. Sudah semua ngambilin pertanyaan. Kelompok 1 sudah lah. Kelompok 2 Belum Pak. silakan bikin dulu satu pertanyaannya. Bebas dari materi.
penyewa. Ada pulpenku. Julas Ya. Sudah. Kelompok 3. Belum. Ya. Kenapa pandai? Ada teh. Buat isi enggak? Suruh nulis. Oh, kamu akan. Ada. Berdiskusi loh. Ya, ada gitu banyak. Tuh. Sudah lah. Ada. Kelompok 3 sudah. Satu, dua. Ya kelompok 4 sudah. Satu Ya selanjutnya kertasnya digulung. Ya, berarti kita berdua gelak. Berarti guys. Kenapa? Dua gelak. Lu tuh bacakan hadis. Ya digulung kamu sudah. Di gelak lah, dilipat. Dia Belum Pak, belum. Ayo dikit ada pertanyaan. Jangan kan sudah. aku ada. Ada yang main HP terus bilang deh. Sama kan, hei. Sudah semua lah. Ya 10 detik lagi. Belum Pak. Cukup satu pertanyaan saja. Ada 5 pertanyaan Mas. Jawabannya apa ya, Bapak? Untuk baik jawab no pertanyaan. Berapa pertanyaan satu kan? Pak, ini lempar, Pak. Kalau mau instruksi lu. Silakan lipat. Gumba. Kan Jun tadi itu ya. Kita main bola. Tendang. Tendang main bola. Gumpal ya digumpal. Ini dibuang lo, Pak. Itu deh. Gitu. Salto. Aku mendapat. Gila. Ya kelompok 3 sudah kan? Ayo. Nggak akan sama andak nih. Semua orang belum naik belum. Anu, Gue udah tadi. Bola boy. Bolanya mana dok? Ya sudah semua. ya untuk TK Pak. Malah Isa. Ya Makasih dulu. selanjutnya silakan. Kalau Pak, tangkap. Ya dok. ada yang melempar, ada yang menangkap lah. Kelompok 1 lempar ke kelompok 2. Oke, tangkap. Kelompok 2 lempar ke 3. Kelompok 3 lempar ke 4. Kelompok 4 lempar ke 1. Ada instruksi 1 sampai 3. Silakan 1. Yang mau ulangi kelompok 1 melempar ke kelompok 2. Kelompok 2 melempar ke kelompok 3. Kelompok 3 ke Empat. kelompok 4 ke 1. Buat dibantu. Ada yang melempar, ada yang menangkap lah. Ya, Ada ini Pak. Ada ini dibantu. sudah semua lah. Bungol. Sakit dong. Balum dulu, pede dulu lempar ya. Jujur tadi. Jangan gitu. Bisa Pak. Ya silakan dipegang. 2 dapat dah. Satu. Belum julung dulu. Anak kambing. Instruksi. Ya, yang konten Ya kambing. silakan dipegang kertasnya. Ya, apa sih, Cep, Pak? gitu, Cep. Oma melempar. Kamu dapat Ya silakan 1, 2, 3 dilempar. Ini Aisyah. Aisyah. Ah, bangsat. Ya selanjutnya. Yang itu. Selanjutnya silakan didiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas tersebut, kemudian dijawab. Bapak beri waktu sekitar 3 menit dari sekarang. Ya, silakan. Kamu cari juga, Bang. Mah gampang banget sumpah. Ini saja Sudah cukup. menulis, langsung baca. Tadi nih, baca deh. Hakimnya Ya silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan. Jangan ditulis lah jawabannya. Baca pertanyaannya Nanti jawabannya. dibaca. Hadis. Jawabannya, hadis adalah penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari Kenapa sama nih? Aduh. apanya? Banyak sama kan? Ada. Karena
abaikan aja. Ya cukup. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dibacakan jawabannya. Apa dok? Hadis. Soal dan jawabannya Hadis silakan. adalah Hadis adalah penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari unsur atau biografi baik pada masa sebelum Ya, selanjutnya silakan kepada kelompok 4. apakah pengertian akidah berdasarkan Ya, silakan dijawab. seorang akidah berasal dari akoda yang menuju akidah yang artinya ikatan keyakinan atau keyakinan sehingga kata akidah bisa dimaknai keyakinan hati dan sesuatu. Ya, cukup. Ya, silakan tepuk tangan buat kalian semua. Biar ya aja dah. Selanjutnya, Bapak tunjuk salah satu orang yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Ada balongan lagi. Silakan, Dok. Belum aja. Yang lain menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yang dibahasnya apa saja pada pelajaran ini? ini mana itu? Tadi aku kan menyahut semua. Itu nak baca tu jawaban. Jawaban tulis tu nak. Pengertian Dasar hukum tujuan manfaat. apa lagi? Tujuan Lagi pembelajaran Islam. Ya, Manfaat mempelajari kita Islam. Tujuan ada lagi yang menambahkan? ya, Ya, cukup. manfaat. Jadi kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini tadi membahas tentang akidah Islam, yang mana akidah Islam itu yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Selanjutnya kesimpulannya ada dasar pokok akidah Islam ada dua. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi